Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar peserta didik di seluruh Indonesia yang Bapak banggakan? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini, alhamdulillah kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala pada materi selanjutnya, yaitu tentang berbusana muslim dan muslimah, cermin kepribadian dan keindahan. Materi sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu tentang mujahadah nafs, kontrol diri, dan upaya islamiyah. Tetapi di sini ada hubungannya. Di mana letak hubungannya? Yaitu tentang mujahadah nafs atau kontrol diri. Karena barang siapa yang sudah mentaati aturan yang Allah berikan kepada kita, salah satunya dengan berbusana muslim, otomatis dia bisa sudah mengontrol diri dalam kehidupannya. Ada 4 KD yang akan dibahas hari ini, yaitu yang pertama, karena pendidikan agama Islam itu ada sikap yang dinilai. Jadi yang pertama ada sikap spiritual, yang kedua ada sikap sosial, yang ketiga ada pengetahuan, dan yang keempat ada keterampilan. KD sikap spiritual yaitu terbiasa berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Sikap sosialnya menunjukkan perilaku berpakaian sesuai dengan syariat Islam, dan pengetahuannya menerapkan ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam, dan keterampilannya adalah mempraktekkan tata cara berpakaian sesuai syariat Islam. Tujuannya pembelajaran pada kesempatan ini, yang pertama adalah peserta didik dapat membiasakan berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Yang selanjutnya, pengetahuannya bisa kalian dapat menjelaskan makna tentang ketentuan berpakaian syariat Islam, dalilnya, manfaat yang akan diperoleh oleh kalian kalau seandainya dapat berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya adalah kalian akan menyimak tayangan video tentang pentingnya berhijab. Kurang lebih ada waktu 5 menit. Oleh kalian di sana, silakan yang pertama kalian lakukan identifikasi apa aja isi dari video tersebut, karena video tersebut menurut Bapak itu sudah bagus. Kenapa? Karena di sana sudah dijelaskan apa makna berpakaian sesuai dengan Islam, dalilnya, terus manfaatnya, itu salah satunya. Jadi sekarang kalian silakan simak terlebih dahulu tayangan video, kurang lebih ada 5 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimah yang saya cintai, termasuk di antara perkara yang banyak dilakukan oleh manusia dan itu merupakan perbuatan dosa adalah membuka aurat. Nah, dari video ini salah satunya ada salah satu perbuatan dosa yang senantiasa oleh kaum muslim dan muslimah, itu adalah membuka aurat. Jadi otomatis orang yang dengan sengaja membuka auratnya bukan kepada mahramnya, otomatis itu termasuk perbuatan dosa. Membuka aurat di luar rumah ini perbuatan maksiat. Aurat laki-laki dari pusar sampai lutut, sedangkan aurat wanita seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Nah, di sini perbedaan antara aurat laki-laki dan aurat perempuan. Kalau aurat laki-laki itu dari pusar sampai lutut, sedangkan aurat perempuan itu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Saudaraku yang saya cintai, laki-laki yang membuka aurat tidak sebanyak perempuan yang membuka aurat. Padahal katanya perempuan memiliki rasa malu yang lebih daripada laki-laki. Tetapi itu nampaknya tidak berlaku di akhir zaman. Berapa banyak perempuan-perempuan yang membuka rambutnya, membuka lengannya, membuka betisnya. Kalian pernah lihat ketika kalian jalan-jalan,
di mobil atau dia lagi jalan di di tempat hiburan, itu salah satunya. Banyak perempuan yang dia orang mukmin tetapi masih terbuka auratnya, salah satunya rambutnya tidak memakai kerudung, lengannya masih kelihatan, betisnya masih kelihatan. Otomatis itu belum menjalankan yang Allah perintahkan, yaitu menutup aurat. Mereka keluar rumah dengan tidak merasa berdosa. Padahal menutup aurat adalah perkara yang wajib. Aurat adalah sesuatu yang harus kita tutupi. Aurat wanita seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Menutup aurat ini, saudaraku yang saya cintai, bukan kebudayaan bangsa Arab, juga bukan satu tradisi, tetapi menutup aurat itu berjilbab adalah perintah dari Allah yang Maha Tinggi. Anak-anakku sekalian, bahwa Allah sudah memerintahkan di dalam Al-Quran dan hadis bahwa menutup aurat itu adalah perintah Allah. Otomatis apapun yang Allah perintahkan oleh kita harus dilaksanakan, karena itu merupakan suatu kewajiban. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-59, Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurar rahim. Allah SWT sudah memerintahkan kepada kita untuk menutup aurat, itu dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Yang artinya di sini, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, kepada anak-anak perempuanmu, dan kepada wanita-wanita kaum mukminin, hendaknya mereka mengulurkan jilbab-jilbab mereka. Yang demikian itu untuk mudah untuk dikenal dan mereka tidak diganggu. Dan adalah Allah pengampun lagi Maha Penyayang. Dari surat Al-Ahzab ayat 59, di sini manfaat kalau seandainya laki-laki dan wanita sudah menjalankan yang Allah perintahkan, yaitu menutup aurat. Yang pertama di sini tidak akan diganggu. Biasanya laki-laki malu kalau seandainya menggoda wanita atau perempuan yang sudah berhijab. Tetapi beda dengan wanita yang belum berhijab, pasti laki-laki akan berani untuk menggodanya. Terus di sini juga lebih mudah untuk dikenal, karena perbedaan antara perempuan yang non muslim dengan yang muslim biasanya dia lihat dari hijabnya. Kalau seandainya sudah menggunakan hijab, berarti dia sudah beriman atau beragama Islam. Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi untuk mengumumkan kepada istri-istrinya, kepada anak-anak perempuannya. Ternyata bukan istri dan anak-anak perempuan Nabi saja, tetapi wanita mukminin, wanita-wanita kaum mukminin, mereka diwajibkan untuk menutup aurat ketika keluar rumah. Berarti ayat surat Al-Ahzab 59 ini bukan hanya diperuntukkan kepada Nabi, istri Nabi Muhammad SAW, tetapi diperuntukkan kepada seluruh umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan, untuk menutup aurat. Ketahuilah wahai saudaraku yang saya cintai, jilbab yang benar adalah jilbab yang menutup seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Yang kedua, hendaknya kainnya tebal, tidak tipis transparan. Yang ketiga, hendaknya longgar, tidak ketat membentuk badan. Kemudian berikutnya, hendaknya tidak diberi wangi-wangian. Pakaian muslimah tidak boleh menyerupai orang kafir. Pakaian muslimah tidak boleh menyerupai pakaian laki-laki. Dari anak-anakku sekalian, lihat gambar yang di sampingnya. Jadi pakaian yang hijab ini contohnya seperti ini. Yang pertama adalah menutup seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Ini adalah jilbab untuk perempuan. Tebal, tidak tipis atau transparan. Jadi meskipun misalkan ada yang menutup aurat tetapi masih transparan, itu bukan dinamakan hijab. Terus longgar, tidak ketat. Ada perempuan yang biasanya menggunakan sudah menutup aurat tetapi masih ketat. Nah, itu dinamakan juga belum dikatakan hijab. Tidak diberi wangi-wangian.
kalau untuk misalkan berpergian tanpa ditemani sama mahramnya, itu lebih baik tidak menggunakan wangi-wangian. Itu salah satunya. Tetapi kalau sudah ditemani sama mahramnya, otomatis diperbolehkan untuk menggunakan wangi-wangian. Terus yang selanjutnya adalah tidak menyerupai orang kafir dan tidak menyerupai pakaian laki-laki. Itu dilaknatkan barang siapa yang pakaiannya menyerupai laki-laki, perempuan menggunakan pakaian yang menyerupai laki-laki atau sebaliknya, otomatis itu dalam hadis itu adalah akan dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Pakaian muslimah tidak boleh tujuannya untuk pamer diri agar semua perhatian manusia tertuju ke arahnya. Kebanyakan sekarang banyak modelnya. Padahal segala apapun yang kita lakukan itu adalah innamal a'malu binniyat. Itu perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Kalau seandainya misalkan kita menggunakan pakaian tetapi tujuannya untuk pamer, itu bukan dinamakan untuk beribadah. Ingat anak-anakku, apapun yang kalian gunakan di dunia ini, salah satunya pakaian, akan diminta pertanggungjawaban kepada kalian. Otomatis harus berhati-hati dalam berpakaian itu. Tetapi pakaian muslimah adalah untuk menjaga kehormatannya. Saudaraku yang saya cintai, apabila kita melihat istri kita terbakar api listrik atau terbakar api kompor, tentu kita akan segera menyelamatkannya. Demikian juga kalau anak gadis kita, dia terjatuh ke dalam api unggun, tentu sekuat tenaga kita melindunginya. Sekarang, sudahkah kita lindungi istri kita, anak-anak perempuan kita dari sengatan api neraka? Bayangkan, anak-anakku sekalian semuanya, hidup di dunia ini itu tidak akan selamanya hidup di dunia, pasti akan meninggal. Pasti sekecil apapun yang kita lakukan di dunia akan dimintai pertanggungjawaban. Salah satunya adalah dalam hal menutup aurat. Otomatis kalau kita seandainya tidak menggunakan atau tidak menutup aurat, otomatis ntar akan disiksa sama Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan perintah surat Al-Ahzab 59. Apabila kita membiarkan istri kita, anak gadis kita keluar rumah tanpa jilbab, berarti kita telah membiarkan mereka terancam api neraka, bahkan dikhawatirkan tidak masuk surga. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang penghuni neraka, salah satunya adalah al-kasiyatun ariyat, muminatun ma'ilat, ru'usuhunna ka'asnimatil buhtil ma'il, la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha. Yaitu diantaranya wanita yang berpakaian tetapi telanjang, berjalan berlenggok-lenggok, kepala mereka seperti punuk onta yang miring. Mereka tidak masuk surga. Padahal jarak surga dapat tercium dari jarak sekian dan sekian. Mereka tidak masuk surga dan mereka tidak mencium bau surga. Padahal baunya surga dapat tercium dari jarak sekian dan sekian. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Bayangkan kalau seandainya kita terus misalkan belum menutup aurat, otomatis di pandangan Allah kita seperti orang yang masih telanjang. Itu nauzubillahi min dzalik. Jadi otomatis apapun yang Allah berikan kepada kita, badan ini harus benar-benar ditutup sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita semuanya. Saudaraku yang saya cintai, sayangilah istrimu, sayangilah anak-anak perempuanmu dengan cara menyuruhnya berjilbab dan memaksanya untuk berjilbab. Bukan hanya menyuruh tapi dipaksa. Semoga bermanfaat untuk kita dan mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, Papa simpulkan, apa itu aurat? Aurat berarti malu, aib, dan buruk. Jadi otomatis karena artinya malu, aib, dan buruk, otomatis orang lain tidak boleh tahu aurat yang ada di dalam diri kita. Sesuai dengan surat Al-Ahzab ayat 59, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri orang mukmin, hendaklah mereka menutup jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Itu kan tujuannya, manfaatnya. Subhanallah, luar biasa kan. Yang pertama, tidak akan diganggu oleh orang-orang yang jahil. Dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Tapi kalau seandainya kalian masih belum menutup aurat, masih diberikan kesempatan sama Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat. Ingat, usia tidak ada yang tahu, umur tidak ada yang tahu.
percepatlah dari sekarang, yang belum menutup aurat bersegeralah untuk menutup aurat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada anak-anakku sekalian yang belum berhijab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itulah yang Bapak dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.